Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Senin 12 Januari tahun 2026, adalah minggu pertama sesudah Epifani. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Dengan tema dibentuk oleh Tuhan. Sebuah adagium Latin berbunyi veritas odium parit, yang kurang lebih berarti kebenaran menimbulkan kebencian. Kebenaran tidak selalu berjalan lurus dengan penerimaan. Seringkali justru menimbulkan kebencian dan perlawanan serta penolakan. Hal ini terlihat dalam bacaan kita. Banyak orang yang mengikuti Yesus terguncang ketika ia berkata mengenai dirinya sebagai roti kehidupan di ayat 60. Mereka tidak siap menerima ajaran itu karena mereka melihatnya secara harfiah, dan hal itu bertentangan dengan ajaran Yahudi yang mereka jalani. Reaksi para murid yang kemudian bersungut-sungut menunjukkan ketidaknyamanan mereka. Namun Yesus justru semakin mengonfrontasi mereka di ayat 61-65. Hal itu menunjukkan bahwa kebenaran disampaikan Yesus tidak akan diubah karena penerimaan dan kesukaan orang kepadanya. Akhirnya, banyak dari mereka yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus di ayat 66. Di sini sangat terlihat bahwa orang-orang itu memiliki imaji dan konstruksi tentang Yesus ketika mereka mengikutinya. Mereka tidak datang kepada Yesus sebagai gelas kosong untuk diisi olehnya. Mereka membentuk Yesus di dalam kepala mereka dan berharap Yesus bertindak seperti yang mereka imajinasikan, sehingga mereka tidak siap ketika Yesus ingin membentuk mereka seturut ekspektasinya. Hal yang luar biasa adalah Yesus tidak menahan kepergian orang-orang itu dan tetap memberikan kebebasan memilih kepada mereka. Saudara, mari bertanya kepada diri sendiri, apakah kita termasuk orang yang bisa menerima kebenaran sekalipun pahit, atau memilih untuk menolaknya jika menyinggung kita? Apa reaksi kita ketika ditegur atas kekurangan dan kelalaian kita? Apa kita membela diri, marah, menyangkal, atau sibuk mengklarifikasi? Dalam relasi dengan Tuhan, ingatlah bahwa seharusnya kitalah yang dibentuk Tuhan seturut kehendak-Nya, bukan sebaliknya. Dengan hati yang mau terus belajar, bentukan Tuhan akan membuat kita menjadi pengikut-pengikut-Nya yang tangguh, kuat, dan tetap setia sampai akhir. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau dengan lembut boleh mengingatkan kami. Mampukan kami untuk menyadari dan dengan rendah hati memohon ampun jika selama ini Tuhan, kami memakai imajinasi kami, membentuk Engkau sesuai ekspektasi kami dan berharap Engkau memenuhi setiap keinginan kami. Dan jika keinginan kami tidak terpenuhi, kami marah kepadamu. Kami merasa bahwa Engkau tidak ada dan tidak menyayangi kami. Saat ini Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, yang tidak perlu mencari pembelaan diri, marah atau penyangkalan, dan sibuk mengklarifikasi ketika ada orang yang mengingatkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk siap Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu, bukan untuk keinginan kami sendiri, tetapi
kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan, kehendak-Mu saja yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk terus belajar Tuhan, bimbing dan sertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.